Halo Kak April. Halo Kak Karen. Mau kemana Kak April? Mau ibadah sekolah minggu Kak. Oh, kok bawa hadiah? Kan bulan ini kita memperingati Natal. Jadi aku mau siapin hadiah buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Kak. Baik, sebelum kita bagi-bagi hadiah, bagaimana kalau kita memuji membesarkan nama Tuhan dulu? Kak. Setuju ya? Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita berdiri semua. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian dan berkata, Bapa-Ku datang kepadamu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yeah.
bersyukur ya kalau kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan satu yang kita bersyukur, Yesus mati, Yesus datang ke dunia, dan Yesus memberi terang buat kita semua. Ayo adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan, kita angkat pujian dan berkata, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Sekali lagi, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Puji Tuhan, kita mau terima berkat firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Oleh sebab itu, mari adik-adik tetap bangkit berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan bawa pujian. Karena begitu Allah cinta dunia, dan Karen akan pimpin di dalam doa. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Allah cinta Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Terima kasih Bapak yang baik, Kau sudah lahir di dunia ini menjadi terang bagi kami semua, menjadi juru selamat bagi kami semua. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau Tuhan, dan Engkau menjadi kado Natal terindah bagi setiap murid-murid yang ada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, untuk sukacita dan damai sejahtera yang Kau limpahkan bagi setiap kami murid-murid sekolah minggu yang ada, juga guru-guru dan keluarga, mama papa kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Sekarang kami akan siap mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, boleh kami tanam dalam hati kami masing-masing, boleh bertumbuh, berbuah, menjadi kesaksian dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami sudah mengucap, kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Kita semua katakan haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar semua? Kak Jeffrey yakin kita semua, khususnya adik-adik, boleh ada dalam keadaan yang baik, sehat tentunya, sehingga saat ini kita kembali dapat bersama-sama memuji besarkan nama Tuhan, khususnya untuk dapat mendengarkan sebagian lagi dari firman Tuhan, yang adalah kabar baik, yang adalah kabar sukacita bagi kita semua. Sebelum kita memasuki firman Tuhan yang akan kita dengar, ada satu pertanyaan yang Kak Jeffrey mau tanyakan ke adik-adik. Kira-kira adik-adik pernah lihat nggak papa mama, opa oma mungkin di rumah sama om atau tante yang membaca koran? Nah mungkin adik-adik ada yang nggak tahu ya koran itu seperti apa ya. Ini Kak Jeffrey bawa contoh. Nah seperti ini ya. Koran ini
adalah satu media yang dipakai orang untuk mengetahui kabar berita. Kabar berita apa aja? Macam-macam. Kabar berita yang ada di sekeliling kita, kabar berita yang ada bahkan di luar negeri yang kita tidak bisa lihat karena jauh. Dan kabar yang ditulis di dalam koran itu macam-macam isinya. Ada yang kabar gembira, ada kabar yang menakutkan, kabar yang menyedihkan. Kalau seperti saat ini, kabar yang menyedihkan dan menakutkan itu tentang penyakit virus corona ya. Kalau kita mendengar atau membaca berita itu kita jadi takut gitu ya. Nah, tapi zaman sekarang berita mungkin sudah tidak hanya bisa kita dapatkan dari koran. Karena sekarang zaman sudah canggih, sudah jauh lebih baik, jadi berita ini dapat kita lihat di handphone masing-masing ya, baik itu melalui sosial media atau melalui internet ya, tinggal diklik baca deh beritanya. Bahkan ada videonya atau ada foto-fotonya. Nah, di saat ini kita akan mendengarkan satu berita sukacita atau kabar baik yang datangnya dari firman Tuhan tentunya ya. Jadi di awal waktu Tuhan menciptakan dunia, menciptakan seisi dunia ini, semua yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah baik, sempurna adanya. Tetapi saat manusia diciptakan, yang Tuhan tuh bahkan menciptakan manusia itu serupa dengan gambarnya, manusia tidak hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak bisa dekat lagi dengan manusia. Kenapa? Karena Tuhan itu suci dan kudus adanya. Kalau dosa, itu tidak bisa mendekat dengan hal-hal yang kudus dan suci. Karena Tuhan tidak bisa mendekat dengan manusia, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan mempunyai rencana. Karena Tuhan tetap mengasihi manusia, Tuhan ingin selalu dekat dengan manusia. Tuhan segera merancangkan satu rencana untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Rencananya apa? Yaitu mengirimkan juru selamat bagi kita manusia yang jatuh di dalam dosa. Setelah kabar itu atau setelah hal itu diberitakan, manusia terus menunggu-nunggu, menanti-nantikan juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Kapan ini datangnya? Siapa yang datang? Nah, sampai di satu saat, di satu malam yang sepi, malam yang sunyi, yang kebanyakan orang mungkin sedang beristirahat di rumah, sedang tidur. Nah, di satu padang gembalaan itu terdapat beberapa gembala yang sedang mengembalai ternaknya. Saat mereka sedang mengembalai ternaknya, tiba-tiba muncul malaikat Tuhan di hadapan mereka. Muncul dengan sinar kemuliaan Tuhan yang membuat mereka sampai, aduh apa ini? Karena mereka selama ini belum pernah melihat malaikat Tuhan. Wujudnya seperti apa? Dan malaikat itu muncul dan berkata kepada mereka, kalau kita baca ayatnya ada di Lukas 2 ayat 10-11. Katanya, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gembala-gembala ini senang sekali mendengarkan kabar baik tersebut. Lalu mereka segera melangkahkan kaki mereka menuju Betlehem untuk mendapati bayi Yesus yang adalah juru selamat bagi manusia yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sampai mereka di Betlehem menjumpai bayi Yesus bersama orang tuanya dan beberapa yang hadir. Gembala-gembala ini dengan penuh sukacita menceritakan apa yang mereka alami, apa yang mereka saksikan. Dan dengan penuh sukacita setelah itu mereka pulang ke tempat mereka kembali. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita sehingga mereka dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kesimpulan dari cerita ini bahwa kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia adalah wujud nyata kasih Allah kepada kita manusia. Berita kelahirannya sangat dinantikan oleh manusia, bahkan sampai saat ini, di mana Tuhan juga berjanji bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya menyelamatkan kita semua, membawa kita untuk sama-sama dapat hidup bersama dengan Dia di kerajaannya. Dan hal itu menunjukkan bahwa
betapa besar kasih Tuhan kepada manusia. Ayatnya ada di Yohanes 3 ayat 16 ya. Sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan, ada satu tantangan kecil nih yang Kak Jeffrey mau tantang ke adik-adik. Bila adik-adik saat-saat ini sedang mengalami kesedihan atau kekurangan sukacita, ayo sama-sama kita mengingat betapa besar Tuhan Yesus mengasihi kita, betapa besar Tuhan yang telah memberikan nyawanya bagi kita manusia untuk menyelamatkan kita, supaya kita dapat memiliki kehidupan yang dekat lagi dengan Dia. Apalagi bila kita meminta pertolongan, meminta tuntunan, bimbingan, supaya hati kita dapat selalu hidup dalam sukacita. Tapi ada syaratnya nih adik-adik, kalau kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita juga harus memiliki kehidupan yang taat dan setia. Harus rajin baca firman Tuhan, harus rajin beribadah, walaupun mungkin saat ini belum kita dapat lakukan ya di gereja ya, tapi di rumah dapat kita lakukan bersama-sama. Puji Tuhan, itu cerita firman Tuhan untuk hari ini. Sebelum Kak Jeffrey akhiri cerita firman Tuhan, ada ayat hafalan yang kalian bisa kerjakan seperti biasa, lalu kalian kirimkan ke WhatsApp ke guru masing-masing. Ayat hafalan hari ini ada di Lukas 2. Tadi kita sudah baca ya di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Kak Jeffrey bacakan lagi. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita saat ini, dan kita sama-sama berdoa ya. Kita tutupkan mata kita dan kita menyatukan hati kita dan kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk saat ini Tuhan. Kau telah izinkan kembali kami dapat beribadah kepadamu Tuhan dengan sukacita, dan terutama kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah kabar baik, kabar sukacita bagi kami ya Bapa, di mana Engkau yang telah datang ke dalam dunia Tuhan menjadi juru selamat kami. Engkau juga berjanji untuk datang kembali kedua kalinya Tuhan, untuk mengangkat kami bersama-sama dapat hidup dengan Engkau di kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu, dan biar kiranya kami mau tutup ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.